Dan di situ ternyata baru terkuak lah tuh kenyataannya kalau pada saat Poyana kalau lagi kepanasan kayak gini, ternyata si mantan suaminya ini lagi siram air panas boneka yang terbuat dari kayak kain kafan gitu. Poyana sakit gitu. Terus aku tanya kan, sakit apa gitu Poyana gitu, kayaknya waktu itu sehat-sehat aja gitu kan. Itu katanya di kemaluannya keluar kutu. Tadi bapak gue naruhin bungkusan ke dalam ke dalam kafannya empok gue. Masukin bungkusan apa? Aku bilang gitu. Ada kaca, ada kayak jarum gitu. Katanya tuh biar arwahnya itu ganas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Kak Nina. Waduh, Kak. Gimana nih Kak, kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sehat Kak ya? Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak Nina nih. Nah, jadi sebelum Kak Nina menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Kak. Udah meluangkan waktunya datang ke sini sampai hujan-hujanan loh Kak ya. Emang cuaca lagi hujan terus nih Kak. Lagi hujan terus. Oke, yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalaman nih Kak Nina ini, teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu. Betul, ya Kak. Iya. Nah, ngomong-ngomong pada video kali ini Kak, katanya Kak Nina punya pengalaman yang sedikit horor lah atau mungkin serem lah gitu ya. Katanya disantet atau gimana? Betul, itu kakak sepupu aku, dia disantet sama mantan suaminya sampai keluar kutu dari kemaluannya. Oke, berarti temen kakak sepupu disantet sama mantan suami sampai akhirnya mohon maaf nih apa sampai keluar kutu dari kemaluannya. Dan akhirnya kakak sepupu aku tuh meninggal dunia. Oke, sorry Kak, kalau boleh tahu kejadiannya tahun berapa itu Kak? Kejadiannya udah lumayan lama ya Kak. Ini sekitar 2000 sampai 2001 kalau nggak salah. 2000 aku juga 2001. Udah lupa ingat karena udah lumayan lama ya. Meninggalnya tahun berapa itu Kak? Itu meninggalnya di 2001. Oke. Ini semoga ini ada hikmah di pelajaran ini kayak di video ini nih ya. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Kak Nina ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Kak Nina, silakan kopinya Kak. Iya. Silakan Kak. Hujan-hujan gini enaknya ngopi kan Kak? Betul. Oke, udah siap Kak ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi ceritanya itu dimulai dari kayak tahun 1999 ya, belum 2000 itu dia menikahnya. Kakak aku menikah, terus sempat mengalami KDRT sama suaminya. Nah, kalau nggak salah tuh dia menikah kayaknya belum genap 2 tahun deh. Belum genap 2 tahun, tapi dia udah memutuskan buat berpisah. Tadinya tuh aku tuh nggak tahu awalnya dia berpisah tuh karena apa, tapi terus dia cerita karena suaminya itu suka KDRT dan dia ini kan memang
tinggalnya tuh masih nyatu sama orang tua ya. Jadi kadang-kadang tuh orang tuanya pun suka kayak ya itu dia diperlakukan seperti pembantu sama keluarga suaminya. Dan kakak sepupu aku nih kayak merasa dia itu hidup di sana tuh kayak terkekang. Dia tuh nggak bisa keluar kemana-mana secara bebas gitu. Ya kalau menikah tapi suaminya sayang, mungkin dia diperlakukan seperti itu mungkin masih aman-aman aja ya. Ini karena dia diperlakukan sudah tidak baik sama pihak dari keluarganya, terus sama suaminya suka di KDRT. Akhirnya kakak sepupu aku tuh memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya gitu. Nah pas dia pulang ke rumah orang tuanya, ternyata suaminya tuh nggak berhenti juga, masih tetap nyamperin ke rumahnya. Terus dan di situ juga sih suaminya, maksudnya dia tuh kayak nggak mandang ada keluarga dari istrinya, dia tetap berani kasar gitu sama kakak sepupu aku ini. Sampai pada akhirnya karena kakak sepupu aku merasa nggak nyaman di sini, nggak nyaman di rumah suaminya, nggak nyaman, akhirnya dia memutuskan untuk pergi kerja tapi yang dia tinggal di tempat kerjaannya gitu, supaya dia tuh nggak ada di rumahnya, supaya suaminya itu nggak ngedatengin dia lagi. Nah, kerjalah si kakak sepupu aku ini di suatu tempat itu kayak daerah pasar gitu ya. Nah, di situ dia ada ketemu satu laki-laki gitu yang bisa mengobati luka-luka dia lah gitu. Nah, terus singkat cerita, dia ini pacaran. Nah, sama Bang H ini pacaran. Kayaknya pacaran tuh mungkin udah sekitar 1-2 bulan gitu kalau nggak salah ya. Nah tiba-tiba pas dia main lagi ke rumah aku, dia cerita kalau dia tuh lagi sakit, tapi sakitnya itu batuk-batuk. Nah kalau kita bilang itu, kalau di kampung tuh biasanya batuknya tuh disebutnya batuk 100 hari. Yang kalau 100 hari itu sembuh gitu. Tapi udah lebih dari 100 hari tuh penyakitnya nggak kunjung sembuh gitu. Nah itu maksudnya itu semenjak si suaminya itu tahu kalau dia pacaran sama Bang H ini, dan suaminya itu juga sering ke tempatnya si Bang H gitu. Ya dia kan tempat kerjanya si kakak sepupu aku ini sama Bang H itu dekat, dan dia itu tahu. Aku juga nggak ngerti gimana caranya tuh dia tahu gitu. Padahal tuh dari pihak keluarga atau siapapun nggak pernah ada yang ngasih tahu kalau kakak sepupu aku ini kerja di mana gitu, supaya memang buat menghindari dia datang ya. Nah setelah itu memang sebelum dia pacaran sama Bang H ini, dia itu udah memutuskan untuk berpisah sama mantan suaminya ini. Cuma sayangnya si mantan suaminya ini memang tidak mau berpisah secara negara. Jadi cuma kayak talak-talak gitu aja gitu. Dia nggak mau tanda tangan gitu. Setelah dia sering didatengin gitu, akhirnya nggak berapa lama gitu, aku juga kurang paham karena kita punya kesibukan masing-masing. Singkat cerita, si Poyana itu bilang lagi ke aku kalau dia udah putus sama si Bang H ini. Nah, terus aku tanya, maksudnya putusnya kenapa gitu? Poyana kan sayang banget gitu. Kelihatannya tuh mereka tuh kayak udah saling sayang gitu kan. Terus, iya itu karena si mantan suaminya suka dateng, jadi Bang H-nya ngerasa nggak nyaman gitu. Terus juga suka diancam-ancam, jadi dia merasa kayaknya serem banget gitu kalau pacaran sama dia nih, kayak ekstrim banget gitu. Kayaknya hubungannya tuh kayak udah nggak ini, ya udah kalau kamu mau balik sama mantan suami kamu balik aja gitu. Tapi si kakak sepupu aku ini bilang dia udah nggak bisa karena suaminya ini udah KDRT, kasar dan lain-lain gitu. Ya singkat cerita akhirnya mereka putus. Si kakak sepupu aku ini sempet kayak depresi gitu, sempet kayak, maksudnya ya dia mungkin udah gagal lagi nih gitu, dia udah bina lagi, udah gagal lagi. Sebenarnya kalau dihitung dari perpisahan sama suaminya itu mungkin udah lebih dari 1 tahun, tapi suaminya ini memang nggak mau ngelepas dia gitu. Kayak kayak merasa tuh lu tuh milik gua, tuh nggak akan gua lepas sama siapapun gitu. Jadi entah gimana caranya tuh pokoknya dia harus jadi miliknya lagi gitu. Singkat cerita itu aku sama dia udah punya kesibukan masing-masing. Nah aku denger dia itu sakit. Itu aku denger tuh dari bibinya yang dekat rumah aku.
si bibinya itu ngomong ke aku, Min, Poyana sakit gitu. Terus aku tanya kan, sakit apa gitu Poyana gitu, kayaknya waktu itu sehat-sehat aja gitu kan. Itu katanya di kemaluannya keluar kutu. Nah ternyata pas dia kena penyakit itu, aku tuh baru tahu juga kalau dia itu mau nikah. 3 bulan atau berapa gitu dia mau menikah sama si ininya, itu mulai ada penyakit itunya yang di kemaluannya itu keluar kutu. Nah setelah aku tanya kayak gitu kan, terus aku bilang, loh tapi kan katanya mau nikah, aku bilang gitu. Iya tapi untungnya suaminya sih terima dia apa adanya gitu. Terus karena aku memang udah lama nggak komunikasi sama si Poyana ini, terus ya aku sempat bingung juga gitu kan. Nah tapi pas dia menikah aku datang tuh, dia nikah malam, aku datang dan di situ aku tanya, di situ aku baru tahu ya kalau dia tuh maksudnya ketemunya gimana sama si suaminya ini. Terus ternyata pada waktu itu tuh suaminya itu kayak kerja kayak buat ngerapin jalan gitu di depan rumahnya, dan dia ke bagian rumah yang masakin. Jadi lah di situ pertemuan mereka tuh. Nah setelah mereka menikah, ya begitu seperti biasa, kita tuh kayak udah nggak ada komunikasi lagi, maksudnya jarang-jarang ini karena aku pikir dia udah menikah gini-gini. Terus aku tuh dapat kabar lagi katanya Poyana sakitnya lebih parah lagi gitu kan. Nah terus sampai dia berobat ke daerah Kerawang, dan di Kerawang itu di situ kan memang tempat kita biasa berobat juga ya, dan biasanya itu kalau kita berobat ke sana mau gejalanya apapun alhamdulillah sembuh. Tapi untuk kali ini, untuk Poyana ini itu nggak sembuh loh. Yang kita heranin itu nggak sembuh gitu, entah gimana ininya gitu, dia terlalu kuat atau gimana gitu kan. Setelah berobat di Kerawang itu, dan orang yang di Kerawang itu bilang kalau ini tuh bukan ada yang nggak suka sama kamu, terus dia tuh kayak nggak mau tuh kamu tuh dimilikin orang lain gitu. Intinya tuh kamu tuh kayak diikat sama dia, nggak boleh sama siapa-siapa gitu kan. Jadi kalau kamu menikah tuh pasti akan ada halangannya, bla bla dan lain-lain gitu kan. Akhirnya si suaminya ini kan, aku lupa dia orang Cianjur atau Sukabumi gitu. Nah dia itu datengin lagi tuh orang dari daerah kampungan dia untuk ngobatin si istrinya gitu. Terus masih tetap yang dia bilang kalau ini tuh ada yang nggak suka sama kamu kalau kamu tuh menikah atau punya hubungan sama laki-laki lain, dia maunya tuh kamu tuh sama dia gini-gini segala macem gitu kan. Masih tetap omongannya tuh sama yang di Kerawang gitu. Pada akhirnya sudah berbulan-bulan berlalu, si kakak sepupu aku ini sakitnya tuh yang udah sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di situ didatengin lagi orang dari kampung suaminya. Tapi kali ini banyak kan kayak anak-anak pesantren gitu. Jadi setiap malam itu harus ngaji gitu, kayak tahlilan gitu, baca yasin. Di setiap sudut rumah tuh harus ada orang ngaji. Kalau misalnya nggak ada orang ngaji tuh, dia merasa tuh dirinya tuh kepanasan. Kayak gitu. Misalnya gini, dia kalau lagi kondisi kepanasan, itu keringatnya tuh sampai basah, bajunya tuh semua sampai basah. Sampai kalau dia bajunya dibuka, bisa diperes keringatnya. Tuh saking dia panasnya, merasa dirinya panas. Padahal kalau kita yang dekat dia tuh biasa aja, hawa di lingkungan tuh biasa aja, tapi dia merasa dirinya itu kepanasan gitu. Di situ pada saat kalau kakak sepupu aku ini lagi kayak merasa kepanasan, itu ternyata jadi ada satu orang diutus buat ngintip lah gitu, atau buat ngintai rumahnya mantan suaminya. Dan di situ ternyata baru terkuak lah tuh kenyataannya kalau pada saat Poyana kalau lagi kepanasan kayak gini, ternyata si mantan suaminya ini lagi siram air panas boneka yang terbuat dari kayak kain kafan gitu. Mungkin itu media dia untuk santet Poyana itu ya. Jadi setiap kali Poyana kepanasan itu, dia tuh lagi siram air panas, tapi di atas kompor gitu, dan ada panci besar lagi disiram. Boneka itu lagi disiram sama dia. Sebenarnya bukan seuzon, tapi
clue-nya tuh udah mengarah ke situ semua gitu. Jadi kita tuh kayak merasa ya kita kalau bicarain ini ya, kalau kita mau menuduh pun kita nggak kuat gitu kan, karena itu kan jalurnya udah berbeda ya kayak. Terus setelah itu si Poyana ini nggak sampai di situ juga. Jadi aku belum pernah cerita kalau dia itu pernah sempat kayak muntah darah. Sebenarnya dia sempat ngalamin muntah darah sebelum dia sempat melihat kayak beberapa minggu sebelum dia meninggal, itu dia sering banget melihat ada ular. Jadi kan dulu tuh rumah dia tuh memang nggak ada pelafonnya. Terus kayak di bambu-bambu rumahnya itu dia bilang dia suka ngeliat ada ular besar melilit-lilit atau ada bentuk orang tapi nggak ada bentuknya, cuma tinggi besar aja. Dan di situ tuh pas di kejadian itu justru kita baru tahu kalau ternyata dia lagi hamil. Di situ kita tuh sempet kaget gitu ya, karena pas dia ngelihat ular itu dia sempat ngomong kayak gini sama keluarganya. Mak, kata dia, itu tuh di atas ada ular gitu, ular besar kata dia gitu kan. Terus kata orang tuanya, mana sih gitu, kalau orang Betawi kan panggilnya No gitu ya, mana sih No gitu kan. Di mana ada ular? Itu di atas tuh, di pintu tuh, ini nanti anak Yana diambil gitu. Loh, emang Yana lagi hamil gitu kan, ditanya sama ininya. Iya, emang mah nggak tahu kalau Yana lagi hamil. Nah, ada sempet pas dia habis ngomong kayak gitu, besoknya dipanggillah satu, memang kita nggak panggil orang medis atau kita nggak ke medis ya, dipanggillah satu yang biasa kayak dukun. Sebenarnya bukan dukun sih, jadi bapaknya dia tuh punya kakak. Nah, kakak istrinya itu dia bisa kayak ngurut anak kecil, terus bisa mendeteksi wanita hamil apa enggak gitu. Nah, pas diperiksa memang benar dia lagi hamil sekitaran 1-2 bulan. Baru maksudnya hamil muda gitu ya. Dan memang katanya kalau hamil muda itu agak rawan. Maksudnya agak tubuhnya tuh gampang kayak dirasukin atau apa gitu. Setelah itu ada cerita yang menariknya tuh gini ya. Dia sebelum dia meninggal 1-2 hari lah kalau nggak salah. Terus aku dikabarkan sama bibinya dia, katanya dia tuh udah sehat. Padahal dalam beberapa bulan kemarin dia tuh udah terkapar. Udah nggak bisa duduk pun, mungkin kayak disangga atau apa gitu ya. Udah nggak bisa duduk sendiri gitu, karena Bang Umang tahu nggak, berat badan dia dari 80 kilo. Terakhir dia meninggal itu mungkin cuma tersisa 40 kiloan. Setengahnya ya? Iya, setengahnya. Karena dia tuh kan memang orangnya tuh badannya gempal. Iya. Dibilang gemuk banget sih nggak gemuk, 80 kilo tapi nggak terlihat gemuk, cuma gempal. Terus dia tuh energik karena orangnya tuh aktif gitu. Kalau aku lihat dia di kasur tuh kayak rata sama kasur gitu. Nah, terus pas dia dikabarin udah sehat walafiat, aku sempet kaget tapi sempet heran juga. Sebenarnya tuh di benak aku tuh terpikir, masa iya sih orang udah sakit berbulan-bulan tiba-tiba sehat bangun. Aku penasaran dong gitu, kayak terpanggil buat coba datang gitu, pengen tahu nih gitu, bener nggak nih keadaannya sehat gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan tuh sama bibinya dia, sore ya kalau nggak salah aku datang ke rumahnya dia, jalan kaki. Karena kan dulu memang kita minim kendaraan, terus rumahnya juga sebenarnya agak jauh, tapi kita udah biasa jalan kaki ke rumahnya dia. Terus kita ke rumahnya dia, pas sampai pintu, aku baru ucap Assalamualaikum, aku bilang gitu kan. Terus tuh Poyana langsung manggil aku. Tadinya kan dia tuh kayak udah nggak mengenali orang lain loh. Jadi kalau misalnya waktu dia masih terkapar itu, dia itu kalau ada orang datang, ini siapa ya? Nggak ngenalin gitu ya? Nggak ngenalin, kayak udah linglung gitu. Iya. Nah, di situ yang aku herannya itu si Poyana itu ngenalin aku. Jadi pas aku datang baru sampai depan pintu, dia tuh biasanya kan memang kalau udah ini kayak di ruang tamu itu ditaruh satu kasur buat dia tidur di situ kan ya. Terus aku baru datang depan pintu dia, Assalamualaikum, aku bilang gitu. Nina, kata dia gitu. Dia langsung kayak
apa sih kayak ngenalin gitu. Aku tuh kaget karena aku datang sebelumnya itu dia tuh nggak kenal aku gitu. Poyana, aku bilang gitu. Terus aku langsung meluk kan, aku langsung meluk. Di situ aku sempat nangis. Terus aku bilang, ya Allah Poyana, aku bilang gitu. Alhamdulillah ya Po, udah sembuh. Aku bilang gitu. Terus udah sehat, aku bilang gitu, udah balik lagi kayak biasa gitu kan. Terus dia bilang, iya Nina, nanti kita main bareng lagi ya gitu. Silakan Kak. Maaf ya Kak. Ya silakan. Aku tuh emang suka kalau inget momen itu tuh Ya. kayak nggak bisa gitu. Ya. Terus dia bilang, Nina nanti kalau Empo udah sehat kita main lagi ya gitu. Karena kan memang dulu itu sebelum dia menikah sama suaminya yang kedua, kalau malam minggu dia suka nginep di rumah bibinya. Dan kebetulan rumah bibinya itu depan rumah aku Kak. Jadi rumah aku hadap sini, rumah bibinya tuh ini, jadi kayak Deket lah ya. deket lah, dempet lah gitu. Nah setelah itu aku bilang iya udah, makanya Poyana yang sehat lagi, aku bilang gitu. Terus Poyana makan yang banyak, aku bilang gitu. Ini Mpo udah sehat, kata dia. Nina nggak ngeliat Mpo udah duduk, udah sehat. Iya tadinya itu Kak, dia tuh kalau waktu dia masih terbaring gitu ya, rambut aja dia nggak mau diikat karena mungkin ngerasa sakit atau gimana ya, nggak ngerti. Terus itu rambutnya sudah diikat. Terus kata orang tuanya, iya tuh Nin udah sehat tuh, udah makan tuh, lihat tuh udah bisa tuh piring. Itu beneran real. Padahal sebelum dia dikabarkan sehat itu, dia tuh dikasih makan setiap kali kita kasih makan. Padahal itu kita kasih cuma nasi putih. Tapi dalam penglihatan dia itu nasi ada cabenya. Mak, nggak mau makan Mak, itu ada cabenya, katanya gitu kan. Mana cabai sih No, ini cuma nasi doang gitu, kata orang tuanya gitu kan. Terus kadang kalau lagi ada aku, udah Po makan, paksain aja. Nina mau nginin Empok tuh nggak doyan pedes, kata dia gitu kan. Tapi itu nggak ada cabenya Po, itu ada cabenya. Nina nggak ngelihat itu tuh, lihat tuh cabenya. Dia sampai kayak anak kecil, gimana sih, kayak anak kecil. Terus nah di situ pas sudah sehat gitu, kita ngobrol-ngobrol. Nah singkat cerita tuh udah malam ya, karena udah aku pulang kalau nggak salah sih udah habis isya. Ya saking kita banyak ngobrol, terus banyak akhirnya tuh karena banyak yang tahu dia udah sehat, banyak juga yang berkunjung kayak nggak percaya gitu kan, karena dia ini kok bisa tiba-tiba langsung sehat gitu. Singkat cerita, aku pulang dari rumahnya kakak sepupu aku ini, jalan kaki kan sama bibinya dia. Nah di situ tuh ternyata Kak, aku tuh sebenarnya tahu itu juga setelah dia udah meninggal. Jadi katanya pas kita pulang dari rumah dia itu yang dikabarkan dia udah sehat, dia itu ngikutin kita. Ada yang melihat. Jadi sepanjang jalan itu ada tetangga atau orang sekitar situ yang melihat kalau si Poyana ini lagi ngikutin kita di belakang. Dan sempat ada yang nanya, kata dia, maksudnya sempat nanya juga sama si almarhum ini, Yana katanya lu sakit gitu kan. Terus enggak kok, kita udah sehat, kata dia gitu. Nih kita mau ke rumah encing kita. Dia kan bahasanya kayak gitu ya, Betawi kan bahasanya tuh kadang nggak saya, nggak lu, nggak gue, kadang kita gitu. Nah terus pas itu udah tuh kita pulang, nggak ada apa-apa. Besok sorenya mau maghrib kita dikabarin dia udah nggak ada. Dan feeling aku tuh kuat. Ternyata aku sebenarnya di perjalanan aku mau ngomong tapi aku nggak enak gitu. Aku tuh udah ada feeling, apa jangan-jangan gitu Poyana tuh cuma mau ngabisin doang, kayak mau ngebekasin gitu loh Bang. Kayak apa ya, kayak dia mau pamitan buat yang terakhir kali gitu. Sebenarnya walaupun aku jarak rumahnya jauh, jarang ketemu, tapi sama dia paling deket dibandingkan sama adiknya atau keluarga yang lainnya gitu ya. Makanya aku tuh sampai kayak terngiang-ngiang aja sama dia gitu. Nah setelah dikabarkan meninggal, itu kan mau maghrib ya. Jadi aku maghriban dulu di rumah segala macam.
baru habis maghribnya tuh aku ke sana sama bibinya lagi nih. Dan ternyata ada lagi yang melihat dia jalan di belakang kita pula. Tapi yang anehnya tuh kita tuh nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Ya mungkin kalau aku sensitif ya, mungkin aku ngerasain merinding atau apa gitu. Itu kita nggak ada ngerasain apa-apa. Oke. Ya, terus pas aku nyampe di situ aku kaget. Kenapa dia bukan di rumah dia meninggalnya, tapi di rumah pamannya. Dekat juga dari situ. Rumah pamannya cuma sebelahan doang. Oke. Nggak ada penghalang pagar atau apapun, cuma namanya rumah di kampung ya, cuma sebelahan aja. Terus aku di situ kayak, kok aku tanya sama adiknya ya, aku bilang, kenapa Poyana kok bukan meninggal di rumah? Jadi gini nih ceritanya, kata adiknya. Tadi tuh jam 5 dia itu minta pindah katanya ke sana. Setahu aku nih, waktu dia kemarin diobatin sama yang anak-anak kayak anak pesantren pada ngaji di rumah dia, itu kan gurunya itu sudah memperingati dia jangan sampai dia keluar dari rumah itu, karena di setiap sudut rumahnya itu sudah dijaga sama guru itu supaya Poyana ini nggak kena lagi. Takutnya kalau dia keluar dari rumah itu dia bisa kena lagi. Dan ternyata bener, pas dia keluar dari rumah itu pas banget mau maghrib dia lewat di situ. Ya udah di situ kita cuma kayak sedih doang, ngenes gitu dan merasa ya Allah gitu, baru aja ngeliat dia tuh kemarin sehat gitu ya. Kita udah seneng. Mungkin aku berpikir lagi, oh mungkin ada keajaiban nih dari Allah gitu, dia dikasih sembuh karena dia lagi hamil, mungkin biar dia bisa melahirkan dulu gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain juga ya. Berarti gitu. Meninggalnya saat hamil? Iya. Berapa bulan berarti itu? 3 bulan. Oh masih 3-4 bulan. Sekecil. Memang tapi 4 bulan harusnya sudah ada rohnya. Iya. Nah setelah itu ya seperti biasa ya, maksudnya malam itu sih nggak ada kejadian apa-apa. Memang aku nggak nginep di rumahnya dan aku balik lagi di besok paginya. Dan kebetulan aku balik pas momennya dia itu lagi mau dimandiin. Nah di situ kan kalau yang meninggal perempuan, kita perempuan boleh melihat kan, boleh buat yang terakhir kali kita mau mandiin, mau bersihin jenazahnya pun boleh gitu kan, karena kita masih saudara kan. Dia dimandiinnya itu kita nggak pakai alat, maksudnya nggak pakai kayak keranda gitu ya, jadi dipangku sama bapak, adiknya sama ada sepupu lagi perempuan, jadi 3 orang yang duduk mandiin dia. Jadi si jenazahnya itu dipangku ini kan. Nah setelah itu pas dia terlentang sih nggak ada apa-apa ya, maksudnya masih aman-aman aja gitu. Tapi pas setelah dia dibalik, aku nggak tahu kenapa ya, itu aku melihat dengan mata kepala aku sendiri Kak. Dia tiba-tiba dari balik badannya dia itu keluar 3 kelabang. Dan itu besar-besar banget kelabangnya. Di situ sempat aneh juga gitu. Ini kelabang datangnya dari mana? Padahal itu posisi rumah tuh keramik. Ya kecuali kalau kayak tanah-tanah mungkin bisa ada juga. Terus kalaupun misalnya kelabang dari sela-sela keramik itu, setahu aku tuh biasanya kelabang ya yang kecil-kecil. Ini kalau aku ingat dia mungkin hampir sejari. Gede itu. Itu besar, iya makanya besar, dan di situ orang pada panik. Terus pada matiin gitu. Tapi setelah kita matiin pun kayak gitu tuh kayak udah nggak heroin lagi. Itu bangkai dari kelabangnya itu kemana juga kita kayak dia tuh menghilang dengan sendirinya gitu. Nah di situ aku sih sempet kaget, tapi terus mikir juga apa mungkin karena Poyana ini memang dari sakit yang kemarinnya udah bukan hal yang wajar. Mungkin setelah dia meninggal mungkin hal-hal negatifnya ini keluar kali ya dari dalam tubuh dia. Itu pikiran aku ya, cuman aku tuh nggak berani ungkapin aja gitu kan. Setelah itu selesailah di situ. Mau dikafanin nih, mau dikafanin. Nah sebenarnya pada saat dikafanin itu aku nggak tahu apa-apa ya. Aku berpikir ya udah dikafanin selayaknya jenazah pada umumnya, nggak ada aneh-aneh gitu kan. Nah aku lupa di perjalanan pulang atau di perjalanan mau ke makam, tiba-tiba adiknya ngomong,
adik perempuannya. Dia ngomong gini, "Ini lu tahu nggak," katanya gitu, "tadi bapak gue naruhin bungkusan ke dalam ke dalam kafannya empok gue," kata dia gitu. Loh, aku bilang, "Masukin bungkusan apa?" Aku bilang gitu. "Kenapa? Maksudnya apa?" gitu kan. Ya itu kata bapak gue sih biar nanti arwahnya empok gue balas dendam sama yang nganuin dia gitu kan, tujuannya kayak gitu. Yang gue lihat sih bapak gue bilangnya, "No," kata dia, "siapapun yang udah jahat sama No," kata dia, "kejar, balas dendam, bapak ridho," kata dia gitu. Terus aku tuh sempat kayak gini, kenapa begitu, kan kasihan Poyan itu lagi hamil, aku bilang gitu kan udah dalam kondisi hamil itu aja meninggal, pasti banyak ini ya, maksudnya banyak hal-hal yang ya kalau di kampung itu ada aja lah gitu gosipnya kan. Terus ditambah kayak gini gitu. Terus aku tanya lagi kan, aku bilang, "Terus itu di dalam bungkusan itu isinya apa?" Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Itu sih," kata bapak gue, "isinya kayak ada sisir, ada kaca, ada kayak jarum gitu. Katanya tuh biar arwahnya itu ganas. Jadi dia bisa balas dendam ke orang yang udah jahatin dia gitu." Cuman kan balik lagi, aku tuh kasihan gitu. Maksud aku tuh dia udah 1 tahun kemarin itu dia udah merasakan sakit, tersiksa. Masa sih pas dia udah meninggal pun dia masih nggak tenang gitu. Tapi ya balik lagi kan bapaknya yang merasakan ya, bapaknya mungkin udah di situ udah ngerasa kecewa. Terus dia merasa kayaknya udah putus asa, dia itu udah nyari tahu, terus dia udah mencoba buat berobat kemana aja. Tapi anaknya nggak kunjung sembuh, malah akhirnya anaknya meninggal. Mungkin di situ kayak bapaknya pun kayak dendam banget gitu. Sebenarnya kalau nggak takut di penjara, mungkin mantan suaminya udah dibunuh kali gitu sama bapaknya. Terus sudahlah, singkat cerita, di pemakaman aman-aman aja, nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang aneh. Terus aku pun pulang biasa, dan itu aku sempat pulang dulu ke rumah. Aku datangnya tuh mau maghrib buat bantu-bantu persiapan untuk tahlilan ya. Itu malam tahlil pertama. Rumah dia tuh kan kecil ya Kak. Rumah dia kecil, jadi kalau cuma di ruang tamu aja tuh orang nggak cukup gitu. Jadi kan biasanya tuh kalau kita di kampung, kita pasang lagi tenda di halaman rumah, kita pasang tikar atau terpal kayak gitu. Nah, pada saat lagi pasang-pasang tikar gitu, tiba-tiba adiknya lari ke dalam rumah. Dia bilang, "Mak, tadi Yanti dipanggil sama Poyana gitu kan." Terus mamanya bilang, "Nggak usah ngada-ngada, kasihan Polu baru juga diiniin gitu kan." "Enggak, beneran, udah nggak usah dibahas gitu kan." Ya udah, itu baru malam pertama tuh udah setelah kejadian itu udah kita nggak mau ada yang memperpanjang lagi, dan kita nggak mau ngulik-ngulik lagi gitu kan. Nah setelah itu malam kedua aman. Kalau nggak salah di malam ketiga atau malam ketujuh aku lupa ya, karena posisinya udah lama banget ya. Kita lagi mempersiapkan makanan untuk tahlilan. Kebetulan kan posisinya itu rumahnya dia, kebetulan posisinya itu di depan tuh udah ramai banget, orang-orang udah pada duduk. Jadi kayaknya kalau kita ngeluarin dari depan tuh kayak malu gitu. Akhirnya aku tuh sama adiknya itu ngeluarin makanan lewat samping rumahnya dia. Nah lewat samping rumahnya dia otomatis kan ngelewatin dapur ya. Dapur lewat belakang rumahnya dia. Dan kebetulan di belakang rumahnya dia itu ada kayak semacam apa ya Kak? Kayak selokan kecil. Terus di situ ada pohon. Aku ingat banget tuh ada pohon daun pandan wangi, ada pohon pisang juga di situ. Nah, pas aku keluar dari pintu dapur, terus aku lihat suaminya tuh lagi ngomong. Karena jarak pintu dapur dia sama selokan kecil itu paling sekitar 2 meter aja jaraknya. Terus dia tuh kayak lagi ngomong gini, tapi ya memang aku denger sekilas dia tuh ngomong gini,
udah Neng, katanya Neng yang tenang di sana, AA udah ikhlas gitu. Jadi kita panggil aja suaminya AA ya. Memang dia biasa dipanggil AA. Kalau namanya sih nama aslinya aku kurang tahu ya, karena biasanya manggil AA. Terus AA udah ikhlas gitu. Terus pas itu aku samperin dong, aku bilang, lagi ngomong sama siapa? Aku bilang gitu kan. Terus ini Nin, katanya ada Teana gitu. Serius gitu, jangan nakut-nakutin, karena kan posisi malam ya. Terus kita kan ya lewatnya kan masih warawiri lewat belakang rumah gitu kan. Serius Nin, kata dia gitu, udah nggak usah takut, nggak akan ngapa-ngapain juga kok gitu. Nah itu tuh memang aku nggak berani tanya secara detail ya sama si suaminya itu. Singkat cerita besok paginya kebetulan kayaknya malam ke-7 deh. Malam ke-7 itu kan biasanya udah selesai tuh tahlilan, terus nanti baru lanjut lagi di 15 hari, 40 hari gitu ya kalau di tempat aku tuh kayak gitu. Aku tanya tuh pagi sama si AA. Serius nggak sih semalam ngobrol sama Teana gitu kan? Karena penasaran juga nih aku gitu kan. Terus dia bilang, iya Nin bener, kata dia gitu, Teana. Terus bentuknya apa wujudnya gitu, maksudnya pakai baju apa? Aku tanya awalnya pakai baju apa Teana? Bentuknya pocong. Jadi dia tuh bentuknya pocong. Terus adanya di dekat pohon pisang. Ya kalau aku sih nilai sisi suaminya ini kayak bisa juga sih, bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu ya, hal-hal gaib kayak gitu. Terus aku bilang, jangan nakutin dong nggak serius Nin, Teana tuh kayak belum tenang gitu. Ya bisa dibilang kayak indigo mungkin ya gitu, karena dia tahu dan dia bisa berbicara sama almarhumah gitu kan. Nah setelah itu udah sih masuk sampai malam ke-15, ke-40 itu nggak ada hal-hal yang mengganggu ya, nggak ada hal-hal yang mengganggu. Nah selesai dari 40 kayaknya mau 100 harian deh. Itu ada salah satu tetangganya yang kerasukannya itu kerasukan dia. Cuma pada saat kerasukan yang pertama itu memang bapaknya nggak didatengin langsung, karena dia tuh cuma kayak gini doang. Ditanyakan sama tetangganya itu, ini siapa gitu yang ngerasukin ini. Masa nggak tahu ini siapa, kata gitu. Ya siapa, coba ngomong ini siapa gitu kan. Ya nak, itu kayak orang ngomel gitu, kayak orang nggak apa. Terus tapi tiba-tiba terus langsung kayak, Yana sakit, Yana nggak kuat gitu, Yana diikat, kata dia gitu kan. Mungkin gini ya kak, walaupun dia sudah meninggal, mungkin pertumbuhan janin dia di sana itu mungkin tumbuh gitu. Kita juga nggak pernah tahu ya hal-hal gaib kayak gitu. Kalau menurut aku mungkin kayak begitu, karena keluhan dia itu perut dia kan dia bilang lama-lama makin membesar dan dia itu diikat, jadi dia merasa dia sakit gitu. Nah udah singkat itu udah selesai tuh kesurupannya, udah maksudnya nggak sampai yang dipanggilin keluarganya. Nah ada lagi tiba-tiba beberapa hari atau beberapa minggu kemudian kerasukan lagi nih tetangganya, cuma rumahnya agak jauh kan ya. Terus kali ini dia minta buat bapaknya tuh dipanggil, kata dia, panggilin bapak gue, kata dia gitu kan. Terus ya udah nanti dipanggilin gitu. Nah datanglah bapaknya. Terus bapaknya bilang, kenapa no gitu, kenapa gangguin orang terus gitu kan. Ba, kata dia gitu kan, dia panggilnya baba gitu kan. Ya no udah nggak kuat ba, kata dia gitu, perutnya sakit gitu. Jadi kata dia tuh, penuturan dia, orang yang kerasukannya ya, katanya setiap kali dia ngedeketin si mantan suaminya, baru jarak 1 meter aja dia udah mental. Jadi dia tuh nggak sampai bisa nyentuh ya, apalagi membunuh gitu ya, menyentuh aja dia nggak bisa gitu. Kita nggak pernah tahu ya mantan suaminya ini punya ilmu yang luar biasa kuat atau gimana, kita nggak tahu, karena kita yang orang awam udah berobat ke sana ke sini tuh masih nggak bisa menangkal kirimannya dari dia gitu ya. Nah di situ akhirnya si Poyana ini si bapaknya ini bilang, ya udah no kalau kayak gitu udah, kata dia, yang tenang, bapak ikhlas, ya udah kita ikhlasin aja biar Allah yang bales gitu kan. Nah selesai di situ tuh aku nggak pernah dengar lagi tuh kak, nggak pernah dengar lagi ada yang begini yang begitu gitu kan.
Nah, cuman yang aku aneh, dia malah adanya di rumah bibinya yang di dekat rumah aku. Padahal kan jarak rumahnya itu jauh banget. Dan dia meninggal kan di rumah bibinya yang dari bapaknya, bukan dari ibunya. Nah, di situ kalau kata orang sih bilangnya mungkin karena pada saat waktu kita jengukin terus kita pulang, dia ngikutin kita. Dan memang dia bilang kan sama encingnya itu waktu itu sempat bilang gini, maksudnya pas kita mau pulang waktu kita dikabarin dia sehat, kita datang, terus dia kita mau pulang tuh dia sempat ngomong gini sama encingnya itu, Cing, kita ikut encing ya pulang, kata dia gitu. Jangan no, katanya, belum sehat banget, nanti aja kalau udah sehat baru ikut encing gitu. Kita mau tinggal di rumah encing, boleh ya, kata dia gitu. Terus iya udah sehatin dulu, nanti kalau udah sehat boleh tinggal di rumah encing. Bener ya Cing ya, kita tinggal di rumah encing ya, kata dia gitu. Nah mungkin di situ dia ngikutin kita karena hasrat apa sih ya, kayak kepengenan dia itu yang terakhir kali mungkin nggak terwujud ya, kita nggak tahu ya. Jadi dia itu selalu ada di rumah bibinya. Nah jadi kejadiannya tuh ada gini, kakak sepupu aku cowok, dia baru menikah dan istrinya kan nggak tahu apa-apa. Itu kalau nggak salah sih sebenarnya sih jaraknya tuh udah tahunan, udah 1-2 tahun kalau nggak salah ya. Dan aku juga udah menikah pada saat itu. Tapi memang sebelum aku menikah dan sebelum kejadian kakak sepupu aku ini, nah sempat ada juga kejadian. Jadi bibinya dia itu punya anak usia 4-5 tahun, masih kecil banget kan, cewek. Katanya tuh dia selalu cerita gini, Ma katanya, Leni tuh digangguin terus sama Yana, kata dia gitu. Mana sih, kata dia gitu, orang nggak ada Yana. Itu Yana tuh kalau datang mana mukanya tanam mulu, katanya gitu. Kita kan yang denger itu, maksudnya denger kayak gitu anak kecil ngomong, anak kecil kan nggak mungkin bohong ya. Terus dia bilang mukanya tanam mulu, kadang aku sampai yang bener Leni jangan nakutin dong, aku sampai kayak gitu. Namanya dulu kan aku masih remaja tuh kayaknya gimana ya, agak pengecut gitu. Ditambah aku kan sering banget ngebantuin bibinya dia jahit. Bibinya dia kan usahanya jahit ya, kayak ambil jahitan dari konveksi, dia jahit di rumah, nanti dianterin gitu kan. Aku tuh suka bantuin bibinya jahit. Nah semenjak itu aku jadi takut, jadi nggak mau lagi ngejahit di rumahnya dia gitu. Terus itu yang sering ngeliat tuh anak dari bibinya. Nah setelah itu beberapa tahun kemudian di kakak sepupu aku itu istrinya, jadi dia baru pindah. Terus itu siang loh, padahal kejadiannya siang. Nah kakak sepupu aku dia bilang ada yang manggil di rumah itu. Terus ditegur kan, ngapain masuk rumah orang, nggak ada orangnya gitu kan. Enggak kok, ada kok, itu ada yang manggil tadi, cewek rambutnya segini, tingginya semana sih, dia iniin kan ciri-cirinya gini. Ya itu mah udah nggak heran lagi, yang dilihat itu bukan orang gitu kan. Dibilang gitulah sama orang yang negor dia. Masa sih gitu, akhirnya diceritain lah. Nah besok-besok kalau misalnya ada ini nggak usah datang, dia memang biasa kayak gitu. Mungkin dari situ mau mengenalkan dirinya kali ya. Nah terus apalagi kalau setiap itu loh Kak, dia tuh suka datang kayak malam takbiran. Malam takbiran itu dia suka kayak, misalnya bibinya kan masih suka ngejahit aja tuh gitu kan. Itu kayak gordennya tuh dimainin sama dia. Kayak mungkin bibinya disuruh udahan, udah malam gitu. Ya bibinya tuh cuma kayak ya udah, ya udah encing udah selesai. Udah, tapi kalau udah kayak gitu, udah. Dia tuh sebenarnya nggak pernah mewujud, kayak maksudnya nggak pernah menampakkan diri secara ini ya. Tapi kalau yang pernah ngeliat yang itu doang ya, yang anaknya bibinya sama kakak sepupu aku itu. Tapi kalau aku pribadi, alhamdulillah aku belum pernah melihat. Tapi mungkin bukan belum pernah melihat ya, apa akunya nggak sadar. Jadi aku pernah lagi duduk di ruang tamunya bibinya itu kan, ruang tamunya itu ada kursi, terus ada meja jahit yang biasa dia jahit, terus depannya itu jendela. Nah aku tuh kayak pas aku nengok ke jendela, aku tuh merasa wajah aku tuh wajah dia. Makanya aku sempet kaget, aku bilang kok Poyana gitu dalam hati. Tapi terus aku lihat lagi,
oh ternyata bukan, mungkin hanya pikiran aku aja kali ya gitu. Dan memang tapi sering banget katanya bibinya pun ngalamin hal-hal seperti itu gitu. Oke, diminum dulu Kak, silakan Kak Nina. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Kak Nina saat kakak sepupu ya? Iya, kakak sepupu. Yang dimana meninggal di tahun 2001 ya? Iya. 2001 yang melatar belakangi itu adalah santet daripada mantan suaminya ini gitu kan. Nah, berarti kan itu cerainya nggak secara apa namanya? Negara ya? Iya, betul. Secara agama aja atau gimana sih? Cuma secara agama talak aja. Talak aja. Karena gitu pada waktu itu kan kita juga belum tahu ngurus surat cerai ya. Zaman dulu kan mungkin lebih susah dari sekarang. Kalau sekarang kan dipermudah. Jadi kita si suaminya itu sebenarnya kita udah berkali-kali datang ke rumahnya untuk si suaminya itu tanda tangan. Tanda tangan untuk? Surat cerai yang kita buat sendiri pakai materai. Oh. Jadi itu sah katanya, di negara pun sah. Tapi kalau kita datang ke sana malah yang ada kayak waktu itu yang datang kan adiknya dia sama bapaknya itu malah ribut, malah berantem, dirobek-robek kertasnya. Itu sempat 3-4 kali datang. Itu waktu tanda tangan itu tuh ya di atas materai itu. Itu waktu Poyana mau nikah. Yang sama yang suami yang baru. Iya, yang kedua ini. Yang kedua itu. Oke, kalau mungkin tahun segitu cerainya susah ya, kalau tadi tahun sekarang cerai gampang ya jangan cepet-cepet cerai. Iya, benar. Mentang-mentang cerai gampang, cerai aja, nikah lagi ya. Nggak gitu Bambang gitu kan, maksudnya itu kayak gitu kan. Betul. Oke, terakhir dengar kabar mantan suaminya itu kapan Kak? Kayaknya pas aku punya anak satu ya, itu di tahun 2013. Oke. Itu aku dengar sih si mantan suaminya sakit. Cuma sampai saat ini aku nggak tahu kabarnya dia meninggal atau masih sembuh atau gimana, aku nggak tahu. Karena memang sebenarnya gini, semenjak kita udah semenjak Poyana meninggal, terus kita udah memutuskan karena kita memang udah berusaha buat nyari kesana kesini supaya membalas dia, udah nggak bisa, kita balik lagi kita ngandelin biar Allah aja yang balas. Jadi semenjak saat itu keluarga pun udah nggak mau tahu lagi urusan dia. Nggak ada yang tahu kabar mantan suaminya itu. Bahkan sebenarnya pada saat Poyana lagi dimandikan, keluarganya datang. Keluarga dari suami. Suami, ya. Nggak cuma suaminya tapi keluarga suaminya. Enggak, khususnya ibu mertuanya yang datang. Mantan mertua berarti. Iya, itu datang. Dia kan biasa kalau orang kampung tuh bawa beras gitu ya di baskom gitu. Terus sama bapaknya langsung diusir, dilempar berasnya. Nggak diterima? Iya, nggak diterima. Nggak usah datang-datang lagi ke sini. Ya mungkin semenjak itu mereka juga udah memutuskan untuk putus hubungan. Oke, nah berarti asal muasal tahu kalau misalkan mantan suami yang ngelakuin ini dari siapa tuh Kak? Itu clue-clue dari yang ngobatin. Yang ngobatin yang Kerawang, di mana-mana gitu ya? Iya, itu clue-nya. Dan itu kata mereka sama semua? Iya, sama semua. Dan kan kita pernah mengutus satu orang untuk rumahnya. Nah, itu kan di saat si Poyana itu lagi ngalamin kayak kepanasan parah, kayak gitu. Ini ada apa sih? Soalnya kalau dia lagi kepanasan gitu, kita keluarga tuh kewalahan. Dia tuh kayak teriak-teriak gitu, panas udah ya mungkin udah seperti dia di neraka kali ya gitu. Kita nggak tahu, dia kayak dia udah udah kipasin, kita ini sudah minta mandi kayak gitu. Nah di situ akhirnya diutuslah satu orang untuk ke rumahnya dia. Dan ternyata yang lihat itu lagi gitu ya, boneka yang dari kain kafan itu ya? Boneka yang terbuat dari kain kafan gitu, kayak jelangkung gitu loh katanya. Iya, oke. Nah, bentuknya. Terus kemudian alhasil kan meninggal, tapi kan setelah itu kan sempat gak di tahun itu tuh dibawa ke medis gitu, atau mungkin ada jenis penyakit yang dimana ya kemaluannya bisa sampai keluar kutu tuh karena mungkin apa gitu, itu atau gimana secara medisnya? Sebelum ke Kerawang sempat, tapi di medis tuh nggak ada penyakit apa-apa. Makanya terus kita udah nggak percaya lagi sama medis, jadi ini udah murni memang penyakit guna-guna atau santet. Jadi kayaknya kita udah harus ke kiai atau ke orang pintar gitu. Oke, berarti secara medis tuh normal gitu ya? Normal, nggak ada penyakit. Waktu dia batuk 100 hari juga dibilangnya batuk 100 hari, nanti juga 100 hari hilang. Buktinya udah lebih dari 100 hari nggak kunjung sembuh. Iya. Oke, nah berarti
sampai akhirnya meninggal, terus kemudian apa keluar kelabang ya. Terus proses pemakaman aman itu? Aman, cuma pas mandiin aja itu yang Pas keluar mandiin aja kelabang ya? 3. Oke. 3 lagi, terus kayak dia tuh keluarnya langsung kayak menyebar gitu Iya, ke 3 iya. arah. Ke 3 arah. Seingat aku tuh kayak ke 3 arah gitu dia menyebarnya. Oke, itu kan sebelum dikuburkan apa di dalam kain kafannya itu di kayak ada suatu bungkusan. Ada sisir tadi tuh Iya, ya. betul. Ada macam-macam lah tadi kan Iya. gitu kan. Tujuannya untuk membalas dendam. Iya, tujuan bapaknya tuh seperti itu. Untuk yang dimaksud yaitu mantan suaminya. Iya, supaya korinnya dia bisa balas dendam. Oke. Sebenarnya kan kalau udah meninggal itu nggak ada lagi arwah di dunia Iya, ya. betul. Itu cuma jin korin aja. Yang menyerupai aja, menyerupai kejadian dia. itu gitu Iya, kan. siapa tahu jin korinnya ini bisa membantu membalaskan dendamnya karena kita sebagai keluarga tuh udah kesana kemari tuh nggak bisa membalas, nggak bisa ini, dan kita udah menyerahkan semuanya ke. Ya, itu kan kalau masalah roh atau ruh itu kan masalah ya urusan Allah gitu kan. Iya, Tapi betul. kalau kejadian yang menampakin atau ya itu jin yang menyerupai kejadian itu Iya, gitu kan ya. Iya, betul. Gitu kan. Nah, terus kemudian nih Kak, berarti kan tuh meninggalnya saat mengandung ya, saat Iya, hamil ya. Saat hamil. Nah, itu ketika kan gue kan nggak tahu nih Kak, ketika misalkan ada yang meninggal terus dalam kondisi hamil Iya. gitu ya. Berarti anaknya juga ikut Meninggal dong ya, Iya. karena kan dari ibu kan tuh apa namanya tali pusar dan sebagainya kan Kalau gitu ada kan. yang melihat sih yang meninggal itu mamanya duluan baru anaknya. Maksudnya memang jedanya nggak lama. Kasihan banget ya. Iya, jadi mamanya meninggal duluan, baru si bayinya, si janinnya ini meninggal. Oke. Padahal kalau kayak di tempat aku mungkin aku nggak tahu itu diharuskan atau cuma adat istiadat. Tapi di tempat aku tuh biasanya kalau orang meninggal dalam kondisi hamil, itu biasanya kita akan buatkan dia satu boneka supaya dia nggak kemana-mana. Bonekanya itu taruh di mana tuh? Ditaruh di samping dia nanti setelah dia dimakamkan, terus mukanya disentuh ke tanah, ya ditaruh aja di sampingnya. Oh, berarti bonekanya itu ikut dikuburkan. Ikut dikuburkan. Itu bisa boneka, bisa juga katanya dari buah nangka muda dibungkus sama kain putih. Jadi supaya nanti itu kalau di mitosnya di kita, supaya dia tuh nanti nggak kemana-mana dan dia tahu anak dia ada di situ. Oh, berarti Jadi nggak dia nggak satu ganggu orang. kain kafan gitu ya, Iya, dipisah gitu ya. Jadi dia nggak ganggu orang gitu. Oke, ini banyak banget pelajaran nih, terutama para ya suami istri yang mungkin masih umur pernikahan itu masih muda gitu ya. Betul. 1, 2 tahun, 3 tahun ketika ada masalah coba diselesaikan dengan kepala dingin gitu kan. Mau tuh kepala dikompres gitu kan, celupin es batu, yang penting kepala dingin dah gitu kan. Mau pala mana terserah ya, pala ini gitu kan, otak gitu kan, supaya ketika ada masalah ya itu apa sama-sama introspeksi diri gitu kan. Terus jangan dikit-dikit ngegas, sampai kan rumah tangga ya dibangun gitu kan. Betul, sama-sama ya. Sama-sama, jangan ketika ini saling menyalahkan begini-begini, ujung-ujungnya nanti ya cerai. Intinya sih sebenarnya kayaknya kalau yang aku nilai si suaminya ini nggak terima kalau Poyana ninggalin dia. Berarti sebenarnya yang main belakang nih Poyana apa sih? Enggak, jadi nggak ada main belakang. Jadi dia tuh pacaran pun ya setelah udah 1 tahun ninggalin suaminya. Oh, nah ketika sorry nih Kak, dipotong. Ketika cerai gitu kan, dalam materai itu kan ya. Iya. Nah, enggak, itu nggak ditandatanganin sama dia. Jadi karena itu kita udah berkali-kali ngasih, udah berkali-kali diributin, berantem, terus dia robek terus, udah kita menyerah. Akhirnya udah biarin, kalau dia nikah lagi, nikah siri aja. Berarti si mantan suami juga sebenarnya punya pacar lagi dong tuh? Aku nggak tahu ya, kita nggak pernah cari tahu. Kayaknya sih enggak sih, kayak tuh dia kayak terobsesi gitu sama kakak sepupu aku nih. Kayak terobsesi, jadi dia sayang, tapi dia kasar gitu. Ini tadi KDRT ya? Iya, dia suka KDRT gitu. Mungkin kalau si mantan suaminya ini nggak KDRT, aku rasa kalau cuma kayak konflik sama ipar atau konflik sama mertua, itu kayaknya si kakak sepupu aku ini bisa bertahan. Iya. Ya, tapi kalau udah suami yang KDRT, mungkin perempuan manapun nggak akan tahan. Iya.
Dan kayak gitu. kalau zaman sekarang gampang tuh ngeviralinnya tuh. Iya, kalau zaman dulu kan nggak ada, aku aja nggak punya HP kok zaman dulu ya. Jadi belum ada Instagram tuh. Nah, kalau dulu aku udah punya HP, otomatis keluar kelabang aku langsung videoin, ya Viral, kan? diundang di sini. Jadi nggak ada bukti kan kalau kayak sekarang. Padahal aku tuh ngelihat dengan mata kepalaku sendiri dan memang itu sebenarnya kayak itu pengalaman pertama ya buat aku ya, kayak yang tadinya aku tuh sebenarnya aku tuh nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Awalnya, tapi aku jadi percaya. Karena ngalamin. Karena aku melihat sendiri. Kakak sepupu itu ya. Oke ya, semoga almarhumah Pok Yana ya. Iya. Diterima segala amal kebaikannya lah gitu. Amin, kan. Oke, Kak, sebelum ditutup nih Kak, kira-kira nih Kak, apa sih Kak? Mungkin Kak Nina punya pesan atau mungkin apa sih hikmah yang bisa diambil atau kesimpulan dari kisah dari Kak Nina ini atau dari kakak sepupu dari Kak Nina ini Kak, supaya kita semua lebih baik lagi gitu kan, jangan sampai apa yang dialami oleh Kak Nina dan juga Pak Yana dialami lagi sama teman-teman semua gitu kan. Betul. Ada gak Kak? Ada. Kalau menurut aku, kalau misalnya kita udah berumah tangga, itu kalau bisa usahakan saling mengerti. Jangan mementingkan egois keinginan sendiri gitu. Jadi harus juga mengerti keinginan dari pasangan kita. Iya. Terus dan ingat satu hal ya, wanita nggak akan meninggalkan laki-lakinya kalau laki-lakinya nggak kasar. Iya. Wanita itu sebenarnya kalau sudah menikah itu mentalnya baja. Mentalnya baja itu misalnya kayak dia diajak hidup susah, dia mau hidup ngontrak, mau tinggal bareng sama mertua, itu dia masih fun-fun aja. Yang penting satu hal, suaminya masih baik sama dia. Tapi kalau suami sudah tidak bisa baik sama istri, rumah tangga juga bisa berantakan. Kayak gitu. Jadi tolonglah hargai perempuan. Ya, hidup perempuan Indonesia kan gitu ya kan, bener gak Kak? Karena kan lebih tinggi derajat daripada suami kan itu kan, makanya ada lagunya Rhoma Irama kan itu kan. Bukan Rhoma Irama, kalau Posidan siapa itu ya, lupa. Iya tuh, itu sering denger tuh. Ibu engkau lah ya kan, wanita yang mulia. Ya karena kan balik lagi, kalau nggak ada perempuan, laki-laki nggak ada. Betul. Iya. Jadi hormatinlah perempuan, kayak dia hormat sama ibunya ya hormati juga istrinya. Betul. Istrinya itu kan pilihan dia yang dia bawa dari rumah orang tuanya ya dijaga gitu. Aku tuh seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua yang mau nikah, belajar dari pengalaman dari Kak Nina yang tadi, terutama pesannya gitu kan, gimana pun ya jalanin bareng-bareng. Jangan sampai ada keegoisan. Memang egois kan pasti ada, tapi kan gimana caranya untuk kita ngontrol egoisme kita sendiri nih gitu. Betul, dengan cara yang baik-baik gitu kan. Jangan sampai masalah keluarga ngelibatin orang lain gitu kan. Karena kan ya udah nih keluarga kecil kalian gitu kan, pasangan suami istri, jangan sampai ada orang lain kayak itu mertua, orang tua, sahabat dan sebagainya ikut campur. Betul. Jadi kan alhasil ya berantakan. bukan rumah tangga berantakan. Memang kayaknya di sini terkesannya kayak Poyana ninggalin dia. Dia juga nggak mau ninggalin suaminya kalau dia nggak dapat perlakuan yang seperti itu. Kalau kayak sekarang kan dipiralin dulu baru diselamatkan. Kalau dulu dia menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Oke, dipiralin baru selamatkan. Kayak siapa Kak? Ada kan yang ada kan yang mancing aja pokoknya itulah ya gitu ya, gimana ya hubungan dijalan dengan baik-baik dan apapun itu rintangan di depan ya coba kita hindarin gitu kan, coba kita langkahi rintangan itu gitu kan. Ya udah, kita doakan semoga Kak Nina sehat selalu Kak. Amin. Panjang umur dan juga murah rezeki nih Kak Nina. Begitupun juga dengan teman-teman semua. Juga biar lancar, biar sukses terus, sehat selalu. Begitupun juga dengan yang nonton di rumah nih Kak, gitu ya. Sehat selalu. Semoga bisa diambil pelajarannya ya teman-teman ya, karena nggak semuanya mengalami ini bisa bisa survive gitu. Nggak semuanya, kadang ya banyak juga kan yang meninggal karena suaminya, dibunuh suaminya dan lain-lain ya kan. Jadi sebelum terlambat ya ada baiknya juga gitu kita melarikan diri dari masalah itu ya. Oke, udah cukup ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Nina ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau menjalani mungkin
rumah tangga atau pernikahan gitu, ataupun sekarang lagi ada masalah sama pasangannya gitu kan, selesaikan dengan baik-baik gitu kan. Tapi ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Karina, makasih banyak lo ini. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.